Berkas Epstein yang baru aja dibuka untuk publik ini, wah ternyata ngebuka jaringan yang jauh lebih gelap dan rumit dari yang pernah kita bayangin. Ini tuh bukan lagi sekedar cerita tentang kejahatan satu orang, tapi kayak peta koneksi ke lingkaran kekuasaan global yang paling dalam. Dan sejujurnya, paling mengejutkan. Di tengah ribuan halaman dokumen, ada satu klaim yang bisa mengubah cara kita mandang dunia teknologi finansial. Bayangin, Jeffrey Epstein, sosok yang identik banget sama skandal, ternyata ngaku punya koneksi langsung sama para pendiri Bitcoin yang super misterius itu. Oke, jadi dalam paparan kali ini, kita bakal bedah beberapa lapisan paling menarik dari berkas ini. Mulai dari siapa si Epstein itu sebenarnya, terus kita selami koneksinya yang nggak terduga sama Bitcoin, kedekatannya sama kaum bangsawan, perannya yang kayak diplomat bayangan, sampai ke misteri-misteri besar yang masih ngegantung. Tapi sebelum kita bongkar koneksi-koneksinya yang gila ini, kita pahami dulu dasarnya. Siapa sih Jeffrey Epstein ini? Dan gimana caranya dia bisa bangun jaringan kekuasaan yang bikin dia bisa nyentuh level tertinggi di berbagai bidang. Perjalanannya tuh aneh banget. Dari seorang guru tanpa gelar sarjana, dia bisa melesat ke puncak Wall Street, jadi manajer keuangan super eksklusif buat para miliarder. Nah, koneksi inilah yang jadi fondasi kekuasaannya. Tapi, di balik semua kemewahan itu, sisi gelapnya mulai kebongkar di tahun 2008, yang akhirnya berujung pada penangkapannya lagi di tahun 2019, dan kematiannya yang sampai sekarang masih jadi misteri. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu pengungkapan yang paling bikin kaget. Hubungan antara Epstein dengan asal-usul mata uang kripto paling berpengaruh di dunia. Klaim luar biasa ini muncul di konteks yang nggak disangka-sangka. Waktu lagi diskusiin proposal mata uang digital syariah sama kontaknya di Arab Saudi, Epstein pakai Bitcoin sebagai contoh, dan di sanalah dia ngejatuhin bom informasinya. Nah, ini dia poin krusialnya. Perhatiin kata yang dia pakai. Pendiri-pendiri, bentuk jamak. Ini mancing lagi spekulasi lama kalau Satoshi Nakamoto, si pencipta Bitcoin, itu sebenarnya bukan satu orang, tapi sekelompok individu. Dan Epstein ngaku pernah ngobrol sama mereka. Dan koneksi ini tuh kayaknya bukan sekedar omong kosong. Dokumen-dokumen ini ngungkapin ada donasi sebesar $850.000 dari Epstein ke MIT, di mana sebagian dananya itu ngalir langsung ke Digital Currency Initiative, salah satu pusat riset paling krusial dalam pengembangan ekosistem awal Bitcoin. Saking kontroversialnya sumber dana ini, para staf di MIT secara internal ngejulukin dia Voldemort. Kayak tokoh jahat di Harry Potter yang namanya nggak boleh disebut. Ini bukti kuat banget kalau mereka sadar siapa Epstein. Tapi, ya uangnya tetap diterima. Oke, kita geser dari dunia teknologi ke pusat kekuasaan yang lebih tradisional. Berkas ini juga ngebongkar secara detail hubungan Epstein dengan kalangan bangsawan Eropa. Salah satu nama yang paling sering muncul itu Putri Mahkota Mette-Marit dari Norwegia. Lebih dari 1000 kali. Frekuensi ini nunjukin kalau hubungan mereka tuh jauh melampaui basa-basi, tapi lebih ke komunikasi yang sangat intens dan pribadi. Dan ini nih yang bikin hubungan ini makin problematik. Sang putri ternyata udah tahu siapa Epstein. Dalam sebuah email, dia nulis terang-terangan kalau setelah nge-Google, dia sadar reputasi Epstein nggak terlalu bagus. Tapi, anehnya, kesadaran itu nggak menghentikan dia. 2 tahun setelah email itu, dan bahkan 5 tahun setelah Epstein divonis bersalah atas kejahatan seks, sang putri tercatat nginep di rumah Epstein selama 4 hari. Sebuah kontradiksi yang mencolok banget kan? Isi email mereka ini benar-benar nunjukin tingkat keakraban yang aneh. Mereka pakai panggilan sayang, saling lempar lelucon yang sangat pribadi, dan bahkan ngomongin topik kayak perselingkuhan. Ini sih udah jauh banget dari hubungan pertemanan biasa. Kalau hubungan sama bangsawan aja udah kedengeran luar biasa, coba kita lihat gimana jangkauan Epstein ternyata sampai ke level diskusi strategi geopolitik global. Berkas ini juga memuat klaim mengejutkan tentang blokade Qatar tahun 2017 yang katanya didalangi oleh koalisi beberapa negara tetangganya. Pertanyaannya, kenapa analisis intelijen sepenting ini bisa ada di dalam arsip pribadi seorang Jeffrey Epstein? Ini nunjukin betapa dalamnya akses Epstein. Seorang mantan Perdana Menteri, seorang pemimpin dunia, secara pribadi ngirimin dia email buat minta masukan soal strategi militer dan diplomatik dalam perang saudara yang kompleks. Pertanyaannya, kenapa pendapat Epstein jadi begitu penting? Isi diskusinya tuh serius banget. Seperti yang bisa kita lihat, mereka ngebahas peran Rusia, masa depan Assad, sampai opsi militer kayak zona larangan terbang. Ini bukan obrolan biasa, ini tuh cetak biru strategi perang yang seharusnya cuma didiskusikan di ruang situasi, bukan sama seorang pemodal swasta.
Tentu saja, rilis dokumen sebesar ini juga memicu berbagai rumor dan misteri yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Salah satu rumor paling kontroversial yang nyebar luas adalah tentang seorang politisi di New York, Zohran Mamdani, yang dituduh sebagai anak biologis Epstein. Oke, mari kita lihat dari mana rumor ini berasal. Nah, disinilah pentingnya kita misahin fakta dari fiksi. Rumor di internet ngeklaim Mamdani itu anak Epstein, tapi yang sebenarnya tertulis di dalam dokumen cuma nama ibunya, Mira Nair, yang kecatat pernah datang ke acara pemutaran film di rumah Ghislaine Maxwell, rekan Epstein. Jadi, kesimpulannya jelas ya, meskipun nama ibunya memang ada di daftar tamu sebuah acara sosial, nggak ada satupun bukti di dalam ribuan halaman dokumen ini yang mendukung rumor liar tentang status orang tua Zohran Mamdani. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Setelah ngelihat koneksinya ke dunia kripto, istana kerajaan, sampai strategi perang global, apakah Epstein ini cuma seorang predator tunggal yang kebetulan beruntung? Atau dia adalah simpul kunci dari sebuah jaringan kekuasaan rahasia yang tak terlihat? Berkasnya kini terbuka, tapi misteri yang sesungguhnya mungkin baru saja dimulai.